udah agak sunyi ini, udah banyak videonya yang dimatikan. Saya sapa seluruhnya dulu para audiens peserta kita ya. Halo Bapak Ibu, masih semangat? Halo Ibu. Semangat. Semangat Ibu, semangat. Semangat Bu. Ibu semangat kok Bu. Absennya Harus mana Bu? semangat Bapak Ibu, soalnya kita masih ada 2 narasumber loh. Ya, baik, yang berikutnya akan saya panggilkan Ibu Komunikasi Cornelia Yohan Dada Costa SIKOM MIKOM. Ya, terima kasih Bapak Ibu partisipan. Ya, sudah bisa dimatikan kan? Agar kita mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang berikutnya, yaitu Ibu Cornelia Yohan Dada Costa SIKOM MIKOM. Beliau adalah seorang pakar komunikasi Indonesia. Halo Ibu Cornelia, selamat siang Ibu. Halo Ibu moderator, apa kabar? Hari ini sehat? Sehat. Salam sehat. Salam sehat untuk kita semua. Selamat siang Bu. Selamat siang Bapak Ibu. Saya melihat Ibu ini justru seperti sedang di Amerika. Karena pakai shawl ya Bu ya. Ini saya di ruangannya ber-AC. Jadi saya pakai shawl sedikit. Bapak Ibu, selamat pagi. Mana suaranya? Mana guru-guru Indonesia? Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang dulu. Indonesia dulu. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang Bu. Pahlawan tanpa tanda jasa. Pagi menjelang siang Bu. Kita jangan pernah Tetap pagi, semangat pagi. Siang Bu. Oke, Coba terima kasih Bapak Ibu partisipan. Silakan di-unmute mikrofonnya. Ya, saya beri waktu 30 menit untuk Ibu Cornelia memberi pemaparannya. Silakan Bu. Oke, saya sapa dulu ya, ulangi ya, guru Indonesia. Percayalah Anda adalah orang yang luar biasa di dalam negara kita ini. Jangan pernah takut bersaing dengan negara-negara lain. Ingat, kita punya Pak Zulkaidah, kita punya Pak Usman yang ada di negara lain. Mereka adalah corong di mana Indonesia itu tidak akan kalah dengan negara-negara lain. Karena apa? Kita adalah seorang pendidik yang hebat. Percayalah, Anda semua adalah harapan masa depan anak Indonesia. Saya di sini bukan men-share atau saya di sini bukan menggurui, tetapi saya share knowledge. Saya juga orang biasa, sama seperti Bapak Ibu yang ada di sana, hanya saya adanya di DKI. Sebenarnya, oke lah, saya sapa dulu ya. Kalau saya tidak menyapa, berarti kan saya tidak menyayangi pemangku kepentingan yang ada atau pemerintahan yang ada di daerah Mandailing Natal ya. Saya sapa dulu selamat siang Kadisdik ya, Kadisdik Madinah, Bapak Bupati Madinah, staf ahli Bupati Madinah, bidang hukum dan pemerintahan, Ketua PGRI Madinah, Ketua FKP Madinah, dan untuk kita semua juga. Saya sapa selamat siang dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam. Dari tadi kan Bapak Ibu sudah mendengar banyak sekali ya omongan dari jam 7 pagi ya, dari jam 7 pagi. Boleh nggak Bapak Ibu berdiri dulu deh, berdiri dulu sebentar. Saya mau lihat. Berdiri aja dulu, capek kan, lelah kan? Kita refreshing dulu, coba gerakan tangannya, tangannya digerakkan, capek lah dari tadi duduk, mendengarkan, iya kalau nggak ngantuk. Kalau ngantuk,
mikirin lagi, aduh hujan nih gimana nih mau pulang. Oke, gerakan tangannya, tarik tangannya ke atas ya, ke samping. Udah dari jam 5:30 dari Bu. Ya, ke depan lagi, tarik ke atas dan katakan tarik ke bahunya biar enak, lega gitu loh, lega. Tadi kan udah mendengarkan banyak tuh info-info lega, tarik. Iya. Pelan-pelan, nah, pelan-pelan, ya tarik lagi, terus gerakan kepalanya ke atas, ya samping, duduk, silakan duduk, enak kan? Enak ya, pasti enak lah Bapak Ibu. Oke. Di sini seperti di awal tadi saya akan share knowledge ya, share pengalaman-pengalaman. Tetapi sebelum kita bicara ke karakter, yuk kita lihat dulu potret pendidikan di Indonesia. Check it out. Oke, minta tolong nih operator yang baik hati. Mereka adalah pejuang untuk masa depan Indonesia. Ya. Slide-nya bergerak ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih slide video. Oke, saya mengajak ataupun menggiring Bapak Ibu untuk membuka pola pikir Bapak Ibu. Saya juga seorang guru, Bapak Ibu juga seorang guru. Pengalaman saya mengajar di TK itu sekitar 4 tahun, saya mengajar di SD itu sekitar 3 tahun. Saya juga pernah mengajar di SMA itu sekitar 1,5 tahun. Terakhir saya menjadi dosen. Nah, di sini saya mengajak Bapak Ibu ya untuk melihat betapa anak-anak yang di sana, saya tidak tahu mereka berada di mana, tetapi itu adalah potret kehidupan ataupun suatu potret di mana itu adalah anak-anak kita yang harus kita bantu. Mereka aja semangat. Pada saat banjir, mereka rela untuk pergi ke sekolah. Ini saya berbicara
ke dari sisi murid ya atau siswa. Nah, mereka mau melewati jembatan. Kalau saya disuruh melewati jembatan itu, mungkin saya berpikir 3.000 kali, bukan 3 kali, tetapi 3.000 kali. Kalau jatuh, apa yang terjadi? Pada saat mereka membawa baju harus menyeberangi sungai, mereka angkat seragamnya menyeberangi sungai. Demi apa? Demi satu materi atau bukan maksudnya demi satu pelajaran atau ilmu yang mereka butuhkan. Hebat tidak Indonesia? Sungguh luar biasa kan Indonesia? Sebenarnya karakter orang Indonesia itu, kita mau bicara karakter beribu-ribu ahli pembicara, ahli komunikasi, ahli ilmu pengetahuan. Jika kita tidak berkaca pada diri kita sendiri, Indonesia tidak akan seperti yang dikatakan Pak Zulkaida tadi. Indonesia tidak akan seperti itu. Karena mereka berani dan mau menghargai hal-hal yang baru. Mau berani dan mau lagi untuk belajar. Oke, kita berkaca ke diri kita sendiri deh. Kita nggak usah nuduh orang, nuduh ini, nuduh itu. Nggak perlu. Kita melihat diri kita. Bisakah saya memberi motivasi ke anak-anak itu? Bisakah saya menjadi guru yang dipanggil dalam bahasa Jepangnya tadi sensei? Selamat pagi sensei, selamat siang sensei. Apa hanya itu yang kita butuhkan? Kalau kita seorang guru, kita harus mengatakan, hari ini anak ini membawa apa pulang dari saya. Saya menjadi guru, oke, saya guru matematika. Hari ini saya punya target, anak ini 1 tambah 1 harus menjadi 2 dan dia tahu bagaimana cara menghitungnya. Tetapi kalau kita hanya bicara saja, tidak mau melek akan perubahan, tidak bisa Bapak Ibu. Indonesia tidak akan seperti Amerika. Indonesia tidak akan seperti Jepang. Kenapa? Balik lagi ke karakter. Tadi Bu Ida, saya sempat catat. Bu Ida mengatakan, pembentukan karakter terdiri dari siapa? Satu sekolah, satu keluarga. Sudahkah Bapak Ibu silaturahmi dengan orang tuanya di masa pandemi? Jangan dijawab dulu. Kedua, sekolah. Bagaimana sekolah menanggapi masa pandemi? Dan ketiga, masyarakat. Apakah masyarakat itu mendukung di zaman seperti ini? Hello, kita hidup di dalam dunia di mana di dalam lingkungan kita butuh orang lain karena kita makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa hanya meratapi nasib, itu nggak bisa. Aduh, kok gue nggak bisa kayak gini. Bahasa kerennya orang Jakarta, kok gue nggak bisa kayak gini ya. Jangan Bapak Ibu, kita adalah makhluk yang dilahirkan yang memiliki ilmu pengetahuan yang paling tinggi dari manapun. Kita boleh ego kok, kita boleh mengatakan, masa saya nggak bisa sama orang sana. Satu kuncinya, maukah kita berubah? Kalau kita tidak berubah, siapapun yang berbicara itu tidak akan berhasil. Bupati Mandailing mengadakan webinar ini, kalau peserta webinarnya juga tidak serius, untuk apa? Sorry, saya memperhatikan, karena saya diberikan waktu jam segini, saya memperhatikan dan membuka kamera-kamera. Ada yang tertidur. Bagi saya tidak masalah. Tapi ingat Bapak Ibu, ini semua kita berikan, karena kita ini orang Indonesia. Kita mau Indonesia ini seperti anak-anak yang ada di Amerika. Kita ingin Indonesia ini seperti anak-anak yang ada di Jepang. Pak Usman tadi tidak bercerita. Pak Usman katakan, di daerah saya yang di Jepang ini, Bu Johanna, di sana tidak ada pandemi loh, Bu. Kami masuk sekolah biasa, Bu. Tidak ada yang namanya corona. Tetapi kami tetap disiplin. Nah, kata kunci disiplin itu mempunyai makna yang banyak. Kalau kita tidak disiplin, percuma kita berbicara karakter. Dari Pak Usman itu bercerita ke saya, Bu, kami mendidik anak-anak yang SMA yang mau 5 tahun magang di sana. Tetapi mereka harus menandatangani fakta integritas. Saya mendengar itu ngeri sekali. Apa isinya? Mereka dilarang untuk korupsi. Nah, balik lagi ke diri kita. Kita pendidik, Bu. Kita sama-sama pendidik. Saya juga merasakan apa yang Ibu rasakan di sana. Sama.
Yang saya rasakan sama juga teman-teman guru yang ada di sana. Sama, kita juga dalam masa pandemi ini, kita merasakan bahwa diri kita ini harus bagaimana. Setiap hari kita berbicara di depan laptop. Sebentar, ininya mau mati. Wait. Oke. Nah, setiap hari kita berbicara di laptop. Mungkin kendalanya Ibu yang ada di sana sinyal dan lain sebagainya. Nah, di slide saya yang pertama, video saya yang pertama tadi, saya membuka mindset Bapak Ibu. Alangkah indahnya anak-anak itu mempunyai semangat belajar. Mereka ingin tahu. Nah, di situ kita harus membantu mereka. Kita harus membantu mereka gimana caranya. Jangan kita matikan apa yang mereka sudah tanamkan di benak mereka. Pengen ketemu gurunya, pengen mendapatkan nilai yang bagus, pengen mengetahui hal-hal yang baru. Nah, balik lagi ke diri kita. Kalau kita tidak mau belajar yang baru dan tidak menghargai sesuatu yang baru, apa yang terjadi? Kita tidak akan seperti orang Amerika sana. Kita tidak akan sama juga dengan orang Jepang sana. Tidak ada. Karena diri kita sendiri. Kita mau bicara bagaimanapun kalau tidak balik ke individu kita sendiri, itu nggak bisa. Kita di sini hanya berbicara. Kita mau membantu. Saya di sini membantu dari arah komunikasinya. Apa sih yang harus saya komunikasikan? Apa sih yang saya harus menyadarkan Bapak Ibu agar kita itu jangan lemah, jangan loyo, masa pandemi dan lain sebagainya. Oke, nah itu tadi video di zaman sebelum pandemi. Sekarang kita lihat apa yang terjadi di masa pandemi ini. Boleh minta tolong operator untuk memberikan video yang kedua? Panitia, boleh saya dibantu? Oke, thank you. Saya dibantu. Oke. Yang kedua, Bapak. Yang kedua, Pak. Video yang kedua bisa dibantu, Pak? Pak Panitia. Pak, ntar waktu saya habis nih. Proses, Bu. Bisa dibantu, Ibu Moderator? Ada di Google Drive ya? Saya sudah serahkan ke Pak Pram. Ke Pak Pram video kedua yang masa pandemi, yang ada kaitannya dengan slide saya nanti. Boleh dibantu Pak Pram? Atau saya bantu coba. Bisa? Kalau tidak bisa, slide saya saja. Harusnya bisa sih, Bu. Saya sedang mencari link untuk Google Drive-nya. Oh, Pak Zul ya, yang bantu ya. Tadi saya udah kasih ke Pak Pram semua sih, Pak. Tahu nih, barangkali Pak Pramnya putus koneksi mungkin sebentar. Terus saya kirim ke Cornelia. Ada video 2 ya, Bu? Sebentar saya share screen. Ada video yang kedua, ini terkait dengan slide yang mau saya sampaikan. Terima kasih, Pak Pram. Ya. Ya, ya ada. Terima kasih, Pak Zul. Ya, kita orang bentuk. Masih 58 nih sih. Bisa. Bisa. Suaranya belum ada ya, Pak. Mohon maaf, Bu. Suaranya jelas, Bu? Nggak ada, Pak. Tidak ada suaranya. Suaranya belum jelas, Pak. Videonya jalan, tapi suaranya nggak jalan ya? Ya, betul. Videonya jalan, suaranya nggak ada, Pak. Bisa saya share screen-kannya Pak Zulkaidah? Oh, Pak Pram udah di sini ya? Mangga, Pak. Ya. Oke. Bentar, Pak ya.
Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Banyak sekali murid-murid kita sekarang belajar dari rumah dan banyak sekali guru-guru mengajar dari rumah. Oke Bapak Ibu, semoga pandemi ini cepat berlalu. Kita katakan amin ya, biar Indonesia ini nyaman, seluruh dunia juga nyaman, dan kita jalan-jalan ke tempatnya Pak Zulkaida dan ke tempatnya Pak Usman. Boleh ya Bapak-Bapak yang ada di luar negeri sana untuk menerima kita dan share knowledge, boleh nggak? Boleh Bu, insya Allah Bu. Nah, kalau udah dijawab, ayo Ibu Guru semangat. Jangan tidak semangat, percayalah. Jika ada semangat di dalam hati kita, tidak akan mungkin kita tidak bisa. Semangat dong. Oke, slide saya yang pertama, boleh minta bantu Bapak Operator. Maaf,
Ibu Cornelia, waktu 5 menit lagi, Bu. Oke, sekarang ini aja. Saya tidak perlu, saya minta slide terakhir aja. Slide terakhir. Ini curang nih, karena videonya lama. Slide terakhir saja, slide terakhir. Stop. Nah, ini dia slide terakhir. Curang nih, panitia baru ngomong udah selesai. Perasaan saya baru 15 menit ngomong. Kenapa udah dibilang 30 menit? Oke, ya. Nah, ini. Bapak Ibu. Curang nih panitianya kalau begitu. Nggak apa-apa, kita harus santai. Dari tadi udah serius kan? Kalau saya bawa serius, nanti Bapak Ibu matikan kamera semua. Udahlah, saya sudah paham itu. Nah, menjadi sosok yang lebih hebat bagi murid di masa pandemi. Bapak Ibu mau kan dikasih reward sama siswanya atau muridnya? Wah, misalnya di sini ada Ibu Sri Bumi. Ibu Sri Bumi itu adalah guru idolaku. Kenapa? Karena Ibu Sri Bumi itu punya satu. Dia mengenali aku. Maksudnya mengenali aku itu apa? Dia kenal sekali mengenali murid dan temukan titik unggul muridnya. Dan Ibu Sri Bumi ini tidak pernah memarahi saya. Karena ya itu tadi, Bu Sri Bumi itu setiap murid itu berpikir, Bu Sri Bumi, saya anggap Bu Sri Bumi ini adalah guru yang sosoknya yang sangat diidolakan oleh muridnya. Kita juga sebagai dosen ataupun sebagai guru itu adalah reward dan anugerah yang paling nyaman jika murid atau siswa itu mengatakan, Ibu idolaku karena materi yang Ibu berikan kepada Ibu itu sungguh luar biasa. Nah, itu adalah reward untuk kita. Kita harus mendapatkan pencapaian itu. Di samping disertifikasi ya. Di samping itu tuh ada honor lebih dari pemerintah, apalah namanya. Kalau kami Serdos, sertifikasi dosen. Mungkin kalau guru sertifikasi guru kali ya. Kita jangan hanya mengejar itu, tetapi kita juga harus mengejar suatu kepuasan batin di mana kita udah share ilmu dan ilmu itu berguna untuk orang lain. Nah, itu satu. Terus tekanan keunggulan. Tekankan keunggulan murid dengan kata-kata tepat. Nah, Bu Sri Bumi ini sering ngasih reward ke anaknya. Keunggulan murid setiap saat dan selalu diberi motivasi. Selalu mengasah kekurangannya. Bukan berarti, kamu nih 1 tambah 1 aja nggak bisa. Kamu nih ini tambah ini, kamu nggak bisa. Jangan. Yuk, nak, kita kerjakan sama-sama, nak. Pasti deh, anak itu akan membawa apa? Di rumah orang tuanya udah pusing. Mikirin perut, saya bicara realita ya Bapak Ibu ya. Mikirin perut, mikirin rumah karena hujan sekarang bocor. Bagaimanalah dia mau mengajarkan anak-anaknya kalau tidak kita gurunya? Di gurunya juga stres. Aduh, sekarang daring, saya harus keliling, ini harus bagaimana ini yang harus saya lakukan? Ya itu tadi, terakhir saya kutip dari kata-kata Bu Ida, sabar. 5 huruf ini adalah kata-kata yang membuat kita menjadi, makanya tadi kan saya suruh mengelus dada tuh, elus di dada dulu deh. Jadi guru itu bukanlah sesuatu yang dianggap, gampang, tinggal merintah-merintah orang, merintah anak-anak orang. Tidak. Kita tidak seperti itu. Guru itu adalah panggilan jiwa, panggilan hidup. Kuncinya tadi itu. Kalau kita mau menjadi baik, jadilah diri kita sendiri dan disiplin. Dengarkan masukan dari yang sana-sana, yang orang-orang. Dengarkan juga masukan dari mahasiswa, dari murid-murid Bapak Ibu. Jangan tidak pernah mau mendengarkan masukan. Dan terus yang ketiga, kata Bu Sri Bumi itu, siswanya bilang, kesempatan menunjukkan kelebihan. Apa itu? Berikan murid kesempatan untuk bereksplorasi, berikan mereka, bebaskan mereka. Apalagi kalau ibu-ibu jalan-jalan keliling ya. Aduh, saya mah kalau jadi dosen keliling enak banget dah. Kita bisa belajar dengan alam. Kita bisa mendengar angin. Kalau kami di kota ini, apalagi di daerah Jakarta ya, mepet-mepet di gedung. Gedungnya AC selalu, baru-baru ngeliat matahari terbit. Tapi kalau ibu itu udah dianugerahkan Tuhan sesuatu karya yang dimana ibu-ibu itu, misalnya ibu mengajar matematika di pematang sawah, enak banget Bu. Kalau saya sih itu adalah anugerah untuk saya. Walaupun mungkin, Bu Joanna ngomongnya enak, prakteknya ibu lihat sendiri. Saya paham Bu, banyak teman-teman saya yang menjadi volunteer untuk itu. Kadang-kala saya kepengen ke sana, tapi banyak faktor yang harus saya kerjakan di sini. Nah itu, terus yang keempat, libatkan murid dalam proses menjadi. Menjadi apa? Misalnya, berikan sesi praktek murid untuk berperan sebagai pemimpin materi. Misalnya, dengarkan mereka,
dengarkan mereka berkata-kata, dengarkan mereka mengungkapkan pengalaman, ataupun kita bisa pancing mereka untuk mengeluarkan kata-kata. Biasanya kan anak-anak itu malu, diem, biasanya kalau anak SD. Kalau anak SMA kadang-kala ada juga yang itu, pancing aja. Tadi ke sekolah udah sarapan belum, contohnya. Tadi ke sekolah udah pamit belum sama orang tua, tadi sarapannya apa, di jalanan ketemu siapa, apa ketemu petani atau ketemu peternak. Nah, kalau di Jakarta ini kan kita macet, biasanya kita pancing dengan kata-kata seperti itu. Membuat mereka menjadi, oh saya dihargai menjadi seorang murid. Nah, itulah kuncinya. Tadi yang saya ambil dari Pak Zulkaida, saya ambil dari Pak Usman, yaitu tadi. Indonesia itu skillnya tidak kalah dengan negara lain. Waduh, saya senang banget Pak Zulkaida berbicara seperti itu. Saya senang banget. Karena apa? Tinggal kitanya, tinggal kita gurunya ini, kita mau membawa kemana kita ini. Sungai, lurus, kita aman. Nah, tinggal kita. Terus yang keempat, yang kelima, beri label positif. Hello, Bapak Ibu Guru. Murid-murid itu kan kadangkala tidak semuanya sempurna. Dalam arti kata, mereka tidak semuanya sama kecerdasannya, tingkat kecerdasannya. Biasanya kalau yang cerdas kita imbangi. Misalnya di Bu Sri Bumi lagi ya, yang saya jelas nih Bu Sri Bumi aja. Nah, Bu Sri Bumi, misalnya Bu Sri Bumi punya mahasiswa siswa A dan siswa B. Siswa B ini lebih pintar dari siswa A. Ajak komunikasi. Masuk dengan jalan komunikasi yang baik, interaktif yang baik. Gunakan gaya verbal dan non-verbal yang membuat anak-anak itu merasa, aduh saya nyaman banget deh belajar sama ibu ini. Nah itu adalah reward untuk kita Bapak Ibu. Jadi jangan pernah kita berpikir, aduh saya kayaknya nggak mampu deh ngajar anak ini. Ada, saya punya teman juga seperti itu. Aduh, saya kayaknya nggak kuat deh ngajar anak ini. Ampun deh, orang tuanya kasih makan apa. Jangan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Walaupun di sini kadangkala, sama Bapak Ibu, dosen juga seperti itu. Kita ini adalah pendidik. Kita memilih untuk menjadi seorang pendidik, itu adalah komitmen hidup kita. Karena balik lagi kalau saya lihat dari video saya yang pertama tadi, saya kaitkan dengan materi saya, yaitu tadi, mereka aja semangat. Masa kita tidak semangat? Tiba-tiba masuklah si Corona yang cantik. Si Corona itu cantik banget. Dia membuat bumi yang ada di seluruh dunia ini menjadi orang takut sama dia. Kalau saya masuk ke kamu, kamu akan jatuh cinta sama saya. Itu si Corona. Nah, apa yang terjadi? Kita lakukan apa? Daring, kita lakukan guru keliling. Pasti hambatannya banyak. Banyak sekali. Saya tahu lah Bapak Ibu, tidak mungkin itu hambatannya tidak ada. Saya di sini tidak hanya berbicara, tetapi saya pun berpikir di dalam hati saya dan pengen membantu, tapi bagaimana caranya? Nah, saya berpikir begini, mungkin Bapak Ibu ada kepala dinas kan di sini, mungkin bisa mengajak teman-teman mahasiswa. Karena di universitas itu ada yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Kalau anak-anak SMA ataupun SD, kalau TK mungkin tidak ada ya, SD, TK, SMP, itu biasanya dosen-dosennya itu mau membantu. Contoh misalnya guru keliling itu tadi, guru keliling itu bisa mengajak anak-anak SMA mengajar. Nah, Bapak Ibu kan bisa sharing ke anak-anak SMA. Anak-anak SMA itu kan biasanya milenial banget. Gaya mengajarnya, gesturnya, dibandingin Bapak Ibu yang sudah kolonial. Biasanya orang yang sudah di zona yang nyaman untuk kembali ataupun untuk mendapatkan zona yang tidak nyaman, itu terjadi resistensi. Resistensi itu terjadi yaitu tadi, udah kalau bahasa kita yang di sini udah PW kok dibuat tidak PW. Ibaratnya di zona yang nyaman dijadikan zona yang tidak nyaman. Itu resistensi itu terjadi, gejolak di dalam batin itu terjadi. Nah, kalau kita punya seorang guru berkarakter baik, kita bisa mengatasi itu semua. Berada di zona nyaman, ayo
berada di zona tidak nyaman. Hayu, kenapa harus takut? Saya adalah guru Indonesia. Jadi jangan pernah takut. Kita bisa kok, sama seperti yang diceritakan sama Pak Zulkaida, sama Pak Usman, kita bisa seperti mereka. Tapi kita harus berkaca. Kita mau nggak berusaha? Kita mau nggak berdisiplin diri? Kalau kita disiplin, anak-anak kita juga disiplin. Saya masih punya waktu nggak nih? Ibu moderator. Bu. Sebenarnya udah, Bu. Cuman masih asik banget dengerinnya. Jangan-jangan bukan asik. Begini, yang namanya orang komunikasi itu bawel. Orang komunikasi itu bawel, gaya pembicaraannya seperti ini, karena memang kita pengen ending dari semua ini adalah Bapak Ibu mendapat sesuatu dari saya. Apa sih yang dari Bu Joana itu? Apa sih yang diomongnya? Kayak jualan kecap aja. Nah, orang komunikasi itu sering seperti itu. Jadi mohon maaf jika dalam penyampaian saya memang gaya bahasa saya seperti ini. Saya, selain saya seorang guru, saya juga seorang PR, jadi public relation. Nah, memang harus seperti ini gayanya. Kalau Bapak Ibu memang mau, boleh minta ke Pak Pram, nomor telepon saya, mau sharing sama saya, nggak apa-apa. Jadi intinya, apapun itu, kita adalah guru yang sejati. Kita adalah membentuk karakter anak bangsa. Kita adalah orang-orang yang dibutuhkan sama anak-anak yang dilahirkan ke dunia ini. Kita adalah, ya kita ini. Nah, saya sepakat dengan Pak Usman, dengan Pak Zulkaida dan Bu Ida. Saya sepakat. Dan di sini saya hanya merangkum dari apa yang sudah dipaparkan sama Pak Zulkaida, Pak Usman, Bu Ida, dan nanti setelah ini akan ada lagi Pak Gilbert. Nah, mungkin itu semua akan menjadi membawa sesuatu hal yang baru untuk Bapak Ibu. Nah, sekarang zaman digitalisasi. Jangan pernah takut. Udah belajarlah, pencet-pencet aja, nggak bakalan rusak itu komputer. Udah, jalanin aja. Kalau ada aplikasi yang baru, belajar. Itu tadi, kita berusaha untuk mau berada di zona yang tidak nyaman. Kita harus, karena zaman ini memang menuntut kita untuk melek, ataupun ayo buka matanya untuk untuk melek teknologi, tidak memandang usia. Saya setuju, di Jepang itu tidak ada yang naik kelas. Jadi mereka sama, pendidikan itu sama. Semuanya disamaratakan. Itu nyaman sekali, tapi kan kalau kita bicara di Indonesia, itu pendidikan di Indonesia itu kayak benang kusut. Jadi kita tidak usah bicara mengenai itu, tapi kita mengambil contoh. Kita mengambil contoh dari bapak-bapak yang ada di Amerika itu, yang ada di Jepang. Kita ambil contoh, kita bawa ke kita praktekkan ke anak didik kita. Percayalah, usaha yang keras tidak akan mendustakan hasil. Setuju? Sekian dari saya. Setuju, Bu. Sangat setuju. Setuju, Ibu. Setuju. Kali. Begini nih efeknya kalau kita berkomunikasi dengan memang pakar komunikasi begitu. Baik, karena waktunya yang cukup singkat, maka saya memberi satu saja kesempatan bertanya kepada partisipan. Bertanya, Bu. Ya. Bertanya. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Maramis. Oke, Bapak Maramis silakan, Pak. Yang singkat saja ya, Pak, langsung ke intinya. Iya, terima kasih, Bu. Ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah, mungkin ada kesalahan dalam hal komunikasi. Jadi, komunikasi bagaimana kita kepada siswa yang bermasalah tersebut. Terima kasih, Bu. Baik, saya langsung jawab ya, Pak ya. Nah, ya, sebenarnya Bapak, masalahnya itu tergantung, Mbak, dibedakan berat atau tidak. Kalau berat, mungkin Bapak harus panggil dia secara individu, ajak dia ngobrol. Bapak korek dulu tuh, biasanya anak ini kan nggak enak sama guru gitu loh, karena sayangnya sama guru, siswa itu tidak enak sama gurunya. Aku takut, nanti aku belum ngomong, bapaknya udah marah. Nah, ajak dulu ngomong dari hati ke hati, Pak. Intinya kalau komunikasi itu, dia akan nangkep, tidak akan terjadi noise di tengah-tengah ini kalau Bapak membuka hati ke anak ini, ke siswa ini. Karena kalau siswa ini kita paksa berbicara, dia akan diam juga.
dia akan merasa takut. Bapak panggil, ya kita kan seorang ibu, kalau saya seorang ibu, Bapak seorang bapak kan, nah kita anggap aja dia anak kita. Ada masalah apa sih nak, kamu nak? Bapak yang salah, oke lah Bapak salah. Memang kita harus berjiwa besar Pak. Kita harus berani mengatakan, maaf ya nak, Bapak salah. Atau maaf ya nak, mungkin Bapak tadi agak ngegas bahasanya. Ngegas maksudnya artinya keras. Karena contoh untuk diri saya sendiri Pak, kalau saya pulang dari kantor saya punya beberapa staf di universitas, kadang-kala saya berbicara dengan staf saya itu ngegas. Nah, kalau udah ngegas, mereka akan diam. Dia tidak berani mengungkapkan sebenarnya begini loh Bu Joanna, tetapi dia tidak berani. Tetapi kadang-kala saya introspeksi diri. Maaf ya, tadi saya salah karena ya saya mengungkapkan Bu Joanna tadi stres dengan melihat keadaan seperti ini. Ditambah lagi pimpinan minta itu, minta ini. Nah, ini saya praktekkan di dalam kehidupan saya dalam mengajar. Mahasiswa juga begitu. Maklum Pak, kita ini orang yang memiliki banyak kekurangan. Jadi kita juga harus balik ke diri kita dulu. Apakah tadi ada kesalahan? Makanya tadi Bapak masalah Bapak itu miss-nya di mana? Kalau Bapak mengajar di kelas berapa? SD, SMP, SMA? Kepala sekolahnya saya, Bu. Apalagi kepala sekolah. Jadi seorang kepala sekolah harus berani mengatakan maaf jika saya salah. Itu adalah kunci. Dengan sudah menggunakan kata maaf, dari sisi lainnya masih itu sih Pak. Tidak ada teori untuk menyelesaikan suatu masalah. Tidak ada teori di bangku kuliah untuk itu. Tetapi balik ke karakternya, balik ke diri kita sendiri. Karena bagaimanapun di ilmu komunikasi tidak ada yang mengatakan kita harus bagaimana. Dia hanya menjelaskan saja. Jika terjadi miscommunication, ini yang harus kita lakukan. Ya, kalau saya simpul dari semua teori itu, balik ke diri pribadi. Kalau kita arogan, miscommunication itu akan tetap terjadi. Jadi salah satu dari kita itu harus ada yang mengalah, baru komunikasi itu akan terjadi dengan baik. Gitu Bapak. Makasih Bu Joanna. Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Waktu ada tersisa 3 menit lagi, saya beri kesempatan untuk partisipan kita bertanya kepada Bapak Subarka. Kepada Pak Subarka, saya persilakan. Langsung ke intinya ya Pak. Pak Subarka. Ya, karena waktu terus berjalan, ada penanya yang lain. Beri kesempatan kepada partisipan yang belum bertanya ya. Ada Pak Haposan, silakan Pak Haposan. Pak Haposan. Mungkin paham Bu, jadi tidak ada yang bertanya. Iya. Tadi Bu, ketika Ibu share itu video tentang guling atau guru keliling, saya menarik ke diri saya sendiri Bu, soalnya saya juga begitu keadaannya. Ya, itulah potret pendidikan kita pada saat ini. Ya, maksud saya dengan adanya video itu, ini masalah bangsa. Kalau kita menganggap diri kita seorang guru, ayo kita lakukan hal-hal positif untuk itu. Nah, pesan saya Bu, kalau memang ada universitas yang dekat di sekolah-sekolah itu, silakan libatkan universitas itu. Karena Bapak Ibu akan mendapatkan ilmu-ilmu yang update, maksudnya yang baru. Karena tadi kita jangan pernah mengelak dengan adanya melek teknologi. Yaitu tadi, jika kita sudah berada di zona yang tidak nyaman, di zona nyaman, kita harus berada di zona yang tidak nyaman, memang resistensi terjadi. Tetapi kita bisa meminimais resistensi itu dengan itu tadi, kemauan yang tinggi dan semangat yang tinggi. Ya balik lagi dengan video yang saya berikan di awal, sebelum masa pandemi aja mereka rela anak-anak SD itu menyeberangi jembatan yang udah rusak. Nah, ditambah pandemi ini kembali ke gurunya. Gimana nih, saya harus bagaimana? Dari saya seperti itu, Ibu. Bapak, Ibu.
Iya, benar Bu. Baik, terima kasih Ibu. Rasanya kepingin itu kalau ngobrol dengan Ibu 2, 3 sampai 5 jam ya. Kayaknya nggak Nanti cukup kita jumpa kalau lagi. ngobrol dengan Ibu Cornelia. Kita jumpa lagi. Itu adalah mungkin bisa untuk menjadi contoh Bapak Ibu guru, misalnya ada siswa kita boleh mengatakan bagaimana daring ini kita sekolah maksudnya. Inti dari yang video itu tadi saya memberikan informasi bahwa kita itu walaupun di masa pandemi ataupun di masa kita daring, kita harus melakukan attitude yang baik. Kita lakukanlah berpakaian yang baik, duduk yang sopan, dengarkan gurunya berbicara. Karena apa? Kita adalah panutan siswa-siswa kita. Kalau diri kita tidak seperti itu, mereka akan menirukan gaya kita yang salah. Karena apa? Gaya mengajar kita akan ditiru sama siswa-siswa ataupun murid-murid kita. Karena kita adalah kaca mereka, kita adalah cermin mereka. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Mohon maaf dari kata dan perilaku jika ada salah kata. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Bu Cornelia. Aplausnya dong.